Haleluya, puji Tuhan, ini hari yang luar biasa buat saya karena saya diberikan kesempatan untuk membawa renungan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita buka Matius 17 ayat 14 sampai 21, itu ada 7 ayat. Biar saya yang membantu untuk membacakan. Perikopnya adalah seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, yaitu murid-murid Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Amin. Demikian firman Tuhan. Sebelum saya membawa renungan ini, saya masih cari-cari Tuhan. Ini tanggal 24 saya mau bicara tentang apa, mau sharing apa gitu kan. Tapi firman Tuhan ini sangat berbekas di hati saya. Sebenarnya ada 2 pasal dalam Matius ini juga tentang Yesus menyembuhkan orang. Sebenarnya ini berkaitan dengan apa yang saya alami. Kalau kita tadi udah baca di Matius 17 ayat 14 sampai 20 tadi, di situ terdapat ada 2 golongan kalau Bapak Ibu Saudara melihat. Yaitu pertama, golongan angkatan tidak percaya. Golongan angkatan yang tidak percaya adalah orang tua dari anak yang sakit ayan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di pasal-pasal yang lain atau di kitab yang lain seperti di Markus atau Lukas, di situ dijelaskan bahwa si orang tua dari yang sakit ayan ini menyebut Yesus dengan kata guru. Artinya orang tua ini sudah mengenal atau mendengar bahwa Yesus itu melakukan mukjizat, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib gitu. Tetapi ketika orang tua ini membawa anaknya kepada Yesus, membawa anaknya kepada murid-muridnya, orang tua ini tidak menemukan jawaban, yaitu kesembuhan atas anaknya. Lalu yang kedua, ada golongan yang kurang percaya. Kalau kita mau cek golongan yang kurang percaya itu siapa? Yaitu murid-muridnya Yesus. Kenapa? Karena di ayat 19 ini murid-muridnya bertanya, "Mengapa kami tidak bisa mengusir setan ini daripada anak itu?" Seharusnya sebagai murid-murid Yesus yang hidupnya bersama-sama dengan Yesus, sudah melihat mukjizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan, tapi muridnya malah bertanya, "Mengapa kami tidak bisa mengusir setan ini daripada anaknya?" Tapi Yesus menjawab apa? Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena kamu kurang percaya." Sebab karena kurang percaya membuat murid-muridnya tidak dapat mengusir roh jahat atau anak yang menderita sakit ayan ini. Mari kita juga akan melihat di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kita akan lebih banyak membuka Alkitab pada malam hari ini. Matius 15 ayat 21 sampai 28.
Saya akan bacakan kembali Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Ayat ini, dua pasal ini dari pasal 15 sampai 17, ini tentang, kalau kita baca, ini tentang Tuhan Yesus melakukan kesembuhan gitu kan, atas orang banyak, atas orang-orang yang membutuhkan pertolongan kalau Bapak Ibu baca di ayat pasal 15 sampai 17. Dan renungan pada malam hari ini saya beri tema kecil tapi berdampak. Saya punya 3 poin yang akan saya sharingkan bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah iman itu harus bertumbuh. Kalau Bapak Ibu sudah baca tadi Matius 15, 21 sampai 28 yang kita sudah baca tadi, bahwa kita diajak untuk belajar dari perempuan Kanaan. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Yang pertama adalah perempuan itu datang dan berseru meminta belas kasihan Tuhan. Itu ayat 22. Tetapi hasilnya belum mendapatkan jawaban. Yaitu di ayat 23. Lalu perempuan itu gak cuma datang sekali. Perempuan itu mendekat dan menyembah. Itu di ayat 25. Hasilnya tidak ada respon yang sesuai dengan yang dikehendaki si perempuan itu. Itu di ayat 26. Lalu yang ketiga adalah perempuan itu merendahkan hati dengan apa adanya datang kepada Tuhan. Itu ada di ayat 27. Hasilnya ketika itu juga apa yang dibutuhkan dari perempuan Kanaan ini atas anaknya, Tuhan jawab. Amin saudara. Di ayat, di poin-poin yang saya dapat dan saya tulis ini cukup panjang. Saya sampai nulisnya tuh sampai seperti kayak menulis novel gitu. Saya bikinnya. Karena ini yang saya rasakan, pengalaman saya sama Tuhan selama saya mengalami sakit gitu. Seringkali kita di hadapan Tuhan sih kita selalu berada di posisi poin pertama dan kedua. Hanya datang dan berseru atau mendekat dan menyembah aja. Tapi inti dari poinnya kita datang ke Tuhan itu kita gak pernah sampaikan. Karena kita pikir Tuhan tahu kok apa yang kita mau gitu kan. Padahal Tuhan mau kita bukan cuma datang berseru menyembah, tapi dengan hati, dengan kerendahan hati kita datang sama Tuhan. Kita sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita. Dan kita percaya Tuhan pasti akan memberikan jawabannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang menguatkan saya selama 1 bulan ini ketika saya berbaring. Itu yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu iman itu harus bertumbuh. Kalau iman gak bertumbuh, gak ada mukjizat. Kalau iman gak bertumbuh, kita gak bisa ngelihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah iman perlu aktif. Kenapa harus perlu aktif? Kalau cuma bertumbuh tapi gak aktif, coba lihat anak kecil, dia bertumbuh tapi gak aktif gitu. Tapi gak lari ke sana, gak lari ke sini kayak Sena gitu kan. Dia bertumbuh tinggi tapi gak cuman diem aja. Bertumbuh tapi diem. Nah Tuhan mau
kita punya iman yang aktif. Apalagi di tengah-tengah dunia seperti ini, kehidupan, tantangan, masalah sering datang dalam kehidupan kita. Justru Tuhan rindu iman kita harus diaktifkan kembali. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat perbuatan-perbuatan besar yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saya maupun Bapak Ibu. Iman perlu langkah pertama agar pertumbuhan iman terjadi. Untuk kita melihat mukjizat, kita perlu melangkah. Jangan cuma saya beriman kalau keluarga saya akan dipulihkan. Saya beriman kalau saya nanti sembuh. Saya beriman kalau pelayanan saya akan membawa dampak. Tapi kalau cuma mengucapkan tapi tidak ada tindakan, tapi tidak diaktifkan imannya, ya nggak ada mukjizat. Nggak akan kita dapat melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan di Matius 17 ayat 20 di sana Tuhan berkata, jika kamu punya iman sebesar, bukan sekecil ya, sebesar. Tuhan menghargai iman. Makanya di firman Tuhan ini dikatakan sebesar. Bukan sekecil sebiji sesawi, tetapi sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah, dan gunung itu akan pindah. Artinya bila kita yakin dan percaya dengan iman kita, walaupun hanya sebesar sebiji sesawi, Tuhan bertindak untuk memindahkan gunung itu. Gunung yang dimaksud mungkin kalau perempuan Kanaan ini adalah anaknya yang menderita kerasukan setan. Udah kalau kerasukan dia di firman Tuhan katakan jatuh ke api, jatuh ke air gitu. Bagaimana tersiksanya seorang anak itu yang menderita kerasukan, dan apalagi orang tuanya yang melihat keadaan anaknya. Maka dari itu gunung-gunung kita yang hari-hari ini kita alami, kita lihat ke dalam kehidupan kita, mungkin gunung kita saat ini adalah keluarga, perekonomian, pekerjaan, pelayanan, apapun itu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengaktifkan iman kita, dengan kita memperkatakan iman, tetapi kita juga melakukan, bertindak seperti itu. Kalau kita melihat juga, kita akan buka Bapak Ibu di Yakobus 2 ayat 21. Kita buka Yakobus 2 ayat 21. Bukankah Abraham, bapak kita, dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di mezbah, di atas mezbah. Yang menarik buat saya bahwa Abraham dapat melihat pekerjaan Tuhan dari Ishak anaknya. Dan kalau kita melihat lagi, banyak tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami, yaitu iman aktif Elia bisa melihat hujan dari deras, hujan deras sekalipun melihat awan gelap sebesar telapak tangan manusia. Itu kalau Bapak Ibu mau melihat ada di 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Dan banyak lagi tokoh Alkitab yang mengalami mukjizat pertolongan Tuhan yang luar biasa ketika mereka mengaktifkan iman. Lalu yang ketiga adalah iman yang berdampak. Jadi iman harus bertumbuh, iman harus aktif, dan iman itu harus berdampak. Pengertian yang tadi saya jelaskan, pengertian gunung itu di ayat 20 adalah si perempuan Kanaan itu adalah bergumul untuk sakit penyakit anaknya. Tetapi dengan kerendahan hatinya datang sama Tuhan, gak cuma sekali dua kali, tapi dia datang sampai ketiga kalinya, dan Tuhan melihat bahwa imannya luar biasa, maka Tuhan menjawab pergumulan dari seorang perempuan Kanaan atas anaknya. Bapak Ibu Saudara, iman kita itu harus bertumbuh, harus aktif dan berdampak. Tidak perlu tunggu iman kita besar. Seringkali kita nunggu iman kita besar. Saya mau melakukan ini, tapi saya tunggu iman saya besar dulu Tuhan. Kalau kecil saya gak yakin apakah ini berhasil atau enggak. Padahal Tuhan sudah katakan, sebesar sebiji sesawi aja itu bisa memindahkan gunung, apalagi besar. Jadi ketika kita hidup dalam Tuhan, jangan nunggu iman kita besar dulu, tapi justru dari kecil itu akan bertumbuh, aktif dan berdampak. Nah, itu yang Tuhan rindukan buat hidup saya maupun Bapak Ibu Saudara.
Renungan ini membuat saya khususnya secara pribadi dalam kondisi kaki yang patah gitu kan. Bapak Ibu Saudara sudah mendengar bahwa saya mengalami kecelakaan, engkel kaki saya yang kiri ini patah. Kalau boleh jujur, saya itu sempat mengalami depresi kali ya. Karena mental saya down gitu, karena saya orangnya aktif, tiba-tiba saya harus duduk diam, terus harus dilayani. Itu buat saya sungkan sekali. Saya tuh anaknya jujur sungkan gitu. Kalau harus dilayani itu kayaknya rasanya gimana gitu kan. Tapi saya harus bergumul 2 minggu saudara. Kalau 2 minggu pasca saya kecelakaan ini, saya itu sering nangis tiba-tiba. Kadang di hadapan suami, kadang sendiri bahkan di kamar mandi. Itu momen saya yang paling nikmat adalah di kamar mandi. Karena saya nyalain air, orang gak tahu kalau saya lagi nangis. Itu saya bilang, Tuhan, mengapa? Saya selalu nanya, mengapa saya? Kok saya harus jatuh? Kalau saya jatuh nanti yang ngurus anak saya siapa? Kalau saya jatuh nanti suami saya gimana nanti? Gak bisa ngurus Sena gitu kan. Apalagi harus ngerepotin orang tua gitu kan, gak enak rasanya. Itu saya bergumul sampai 2 minggu, sampai setiap kali saya dengar lagu pujian, bukannya nyanyi tapi nangis, saya ngeronta gitu. Karena mungkin sebagian orang menganggap patah tulang gitu. Tapi buat saya ini patah tulang ini membuat saya dampak sekali ke mental saya. Itu membuat saya down seketika gitu kan. Saya sampai nanya, mengapa saya Tuhan? Tapi puji Tuhannya, Tuhan memberikan saya kekuatan bahwa justru dengan patah kaki ini Tuhan banyak bicara sama saya. Walaupun sampai saat ini saya juga, mental saya juga masih naik turun gitu. Kadangkala kalau misalkan saya udah kesusahan, aduh Tuhan, masa saya gak bisa berdiri 5 menit aja berdiri supaya saya bisa bantu gitu kan. Berdiri 5 menit aja Tuhan. Itu saya harus bergumul saudara. Dan puji Tuhannya ketika saya bergumul 2 minggu, saya minta Tuhan tolong saya. Minimal mampukan saya untuk saya bisa aktif. Untuk setidaknya saya bisa bangun sendiri. Atau enggak berdiri sendiri gitu kan. Tapi pelan-pelan Tuhan gak jawab langsung mukjizat sembuh gitu, enggak. Tuhan tuntun saya, latih kesabaran saya. Karena saya gak sabar orangnya. Tuhan latih saya untuk saya sabar, untuk saya gak mikir ngawang-ngawang kemana, ngambil kesimpulan, ini gini, enggak. Tuhan gak mau kayak gitu. Tuhan tuntun saya. Pertama-tama yang saya alami adalah jari-jari saya itu bisa bergerak. Bergerak itu, sebelum saya cerita jari saya bergerak, waktu saya jatuh pertama kali, saya sakitnya minta ampun sampai saya gak bisa tidur. Sampai saya harus minum obat nyeri, dan itu pun masih sakit. Suami saya sampai gak tidur, ngelus kaki saya. Akhirnya saya bilang, tidur aja gak apa-apa, saya tahan. Dalam tidur saya itu, saya setengah tidur itu, saya bilang gini, Tuhan, saya gak kuat, kaki saya sakit, berikan saya istirahat sebentar aja, sejam 2 jam, supaya saya bisa tidur. Kalau gak tidur, nanti sakitnya kemana-mana gitu. Apalagi kalau saya kurang tidur, bisa sakit kepala dan segala macam. Di dalam saya ngomong gitu, saya ingat saya disesar. Bagaimana waktu saya disesar, itu sakitnya juga sama gitu. Cuma bedanya kalau disesar itu seminggu saya bisa jalan gitu. Cuman jalannya nggak kayak saya punya kaki normal gitu kan. Maksudnya jalannya nggak normal. Tapi setidaknya saya bisa gunakan 2 kaki saya gitu kan. Tapi dengan kaki saya yang patah ini, saya benar-benar mengalami yaitu kebingungan gitu kan. Lalu di dalam saya nginget hal-hal itu kebaikan Tuhan. Saudara percaya, saya nggak tahu itu tangan suami saya atau apa. Kaki saya begini, itu kaki saya tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi kalau digerakin tuh sakitnya minta ampun. Sampai aduh mau nangis itu susah. Tiba-tiba, saya nggak tahu itu siapa, tapi ada yang berdiri. Saya ngerti kaki kamu sakit, kamu tidur aja. Itu kaki saya dielus dan kaki saya bisa begini. Tadinya kaki saya nggak bisa begini, saudara, kaki saya hanya cuma numplek di bantal aja gitu. Itu yang pertama saya alami, dan ketika kaki saya diginikan seperti dielus gitu. Entah itu mungkin suami saya atau apa, tapi saya melihat ada seorang laki-laki pribadi tapi mukanya nggak kelihatan gitu, tapi suaranya meneduhkan. Dia bilang, saya mengerti kaki kamu sakit, kamu tidur aja. Seketika saya tidur,
Dan ketika saya di Perban, lalu saya pulang ke Jakarta, saya tinggal di rumah mertua. Puji Tuhan, mertua menolong, memberikan pertolongan buat kondisi keluarga kami. Dan hari itu saya juga mengalami kesulitan tidur, sakit. Setelah jalan dari luar kota balik lagi ke Pamulang, itu sakitnya minta ampun. Dalam tidur saya gak bisa tidur saudara, karena tulang belakang saya bekas suntik itu sakitnya minta ampun. Saya bergerak ke kiri salah, ke kanan salah. Kalau bergerak kaki saya sakit, kalau gak bergerak tulang belakang saya sakit. Jadi serba salah, saya mau tidur salah, duduk salah gitu. Saya berdoa lagi, Tuhan tolong, saya mau tidur, saya capek, ini sakit kakiku. Gak bisa, kalau obat dokter gak kasih obat gitu, karena dengan gips aja kayaknya cukup gitu. Kalau mau minum obat ya minum paracetamol gitu kan. Akhirnya ketika saya berdoa lagi dalam tidur suami saya kasih istirahat, kan capek kasihan. Saya suruh istirahat, udah tidur aja gak apa-apa gitu. Di situ saya menangis juga, Tuhan saya mau tidur. Ada lagi, saya ngerti kaki kamu sakit, udah tidur aja. Dan suaranya sama, persis seperti yang saya dengar waktu pertama kali di Bandung itu. Dan akhirnya saya bisa tidur. Dan puji Tuhan, perlahan-perlahan, singkat cerita, saya mulai kaki saya mulai bergerak, digoyangkan ke kiri nggak sakit, gitu kan. Ya mungkin kata orang katanya 5 hari rasa nyerinya hilang gitu. Tapi menurut saya itu mukjizat, gitu. Karena saya bisa menggerakkan kaki itu mukjizat buat saya. Tambah lagi saya bisa bertahan berdiri 5 menit untuk cuci piring, sekedar piring saya tuh Sena susu bekas botol susu Sena. Atau enggak saya udah mulai jalan ke mana, Simpan Aduk. Dan puji Tuhan lagi saya bisa mandi sendiri, bangkit sendiri dari tempat tidur. Padahal saya 2 minggu atau 3 minggu tuh bangun tuh harus dibantu gitu. Tapi kalau ke kamar mandi itu saya bisa sendiri. Perlahan ada perkembangan yang saya alami, itu bukan kekuatan saya saudara, tapi itu pertolongan Tuhan. Saya yakin, saya beriman bahwa apapun kondisi saya, Tuhan gak akan pernah tinggalkan saya. Tuhan pasti kasih kekuatan atas diri saya. Dan kemudian Bapak Ibu kalau boleh tahu, kaki saya ini patahnya itu 2 ya, gitu kan. Dokter yang pertama mengucapkan gak apa-apa, digips aja, dijaga makanan dan segala macam, terus turuni berat badan supaya ketika kamu mau belajar untuk napak, kamu dalam kondisi yang siap gitu. Lalu kami cek lagi ke rumah sakit yang lain, ketemu dokter yang lain. Tapi dokter ini menakutkan sekali perkataannya. Dia bilang kamu harus operasi, harusnya dokter ini ngomongnya jangan kayak gitu. Kamu ketika dokter itu bilang gini, harusnya kamu bilang operasi gitu kan. Tapi buat saya ketika saya mendengarkan omongannya dokter itu, saya sedikit kayak ketawa gitu. Tuhan, saya yakin dengan perkataan dokter yang pertama gitu. Itu yang saya imani, bahwa dengan gips saja pasti sembuh gitu kan. Tapi dokter ini kayaknya ngomong panjang lebar, nanti kalau kamu jalan gak akan bisa jalan normal, kakimu pengkor. Memang patahnya itu kelihatan banget saudara. Itu ya kalau buat kami yang ngeri lah itu ngeliat patahnya tuh kayak gitu. Yang ronsen kedua ya, bukan yang pertama. Tapi di saat dokter menjelaskan dengan perkataan-perkataan yang buat saya itu ya bagi orang lain yang lagi mentalnya down itu kayaknya sedih banget gitu, denger suruh ini nanti nggak bisa jalan, kakinya pengkor, terus kalau jalan sekiranya cuma jalan berapa meter udah kecapean terus kakinya sakit seperti itu. Tapi dalam perjalanan saya sama suami saya menguatkan, apapun keadaanmu Tuhan pasti tolong gitu. Kalau dokter bilang kakimu seperti itu, percaya, ini kan Tuhan yang ciptakan kakimu. Pasti Tuhan akan nyatakan mukjizatnya, tapi kita gak tahu kapan. Dibilang kayak gitu, dan itu menguatkan saya. Tadinya saya sempat nangis di mobil. Kok kaki saya harus kayak gini Tuhan? Nanti kaki saya kalau pengkor, ya nanti Senanya gimana? Saya harus gendong Sena, saya gini. Terus kata suami, ya sekali lagi, suami saya itu menguatkan saya sekali. Gitu. Ketika saya mulai down, dia tahu. Dia bilang, udah percaya aja gitu, gak usah khawatir, kakimu tuh Tuhan yang ciptakan. Jadi perkataan manusia cukup didengar gitu kan, tapi biarlah imanmu yang akan memberikan kekuatan, yang memampukanmu
gitu kan selama masa pemulihan, dan itu menguatkan sekali gitu suami saya. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan kaki ini saya ditantang oleh Tuhan, komitmen dalam pelayanan. Mungkin kalau jangan sampai pelayanan cuma sekedar pelayanan tapi tidak ada gregetnya gitu. Makanya Tuhan tantang saya dengan kondisi ini. 2 minggu setelah pasca saya kecelakaan, saya dapat hadir beribadah. Itu cukup bersusah payah untuk naiknya, tapi disitulah membuat saya untuk menunjukkan bahwa Tuhan, ini keseriusan saya dalam pelayanan gitu. Walaupun saya sempat beberapa kali mengalami kalau beberapa lalu saya mungkin pernah sharing bergumul tentang pelayanan gitu kan, bergumul terus tentang pelayanan, tapi Tuhan gitu baik, Tuhan masih kasih kesempatan buat saya. Saya anggap ini teguran buat saya dengan keadaan kaki saya seperti ini. Ada teguran, ada nasihat, ada kekuatan. Bahkan ada rencana yang indah yang akan Tuhan lakukan atas hidup saya, khususnya ketika saya harus mengalami kecelakaan ini. Dilihat mau tetap percaya atau enggak, mau mundur atau gimana gitu. Apalagi ditopang cuma dengan satu kaki. Gimana komitmenmu dalam pelayanan? Ya, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita dituntut untuk serius dalam Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita setengah-setengah dalam Tuhan, kita gak akan lihat perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Khususnya apalagi di tahun-tahun hal ini, kita butuh iman dalam melayani Tuhan. Iman yang bertumbuh, iman yang aktif, iman yang berdampak. Sehingga ketika kita melayani, jemaat pun ikut merasakan impartasinya. Amin saudara. Itulah saudara, saya yakin dan percaya, biarlah renungan dan sedikit kesaksian yang saya ceritakan pada malam hari ini, biarlah itu sungguh-sungguh dapat memberikan kekuatan kepada kita dan mengingatkan bagaimana kita harus beriman. Jangan tunggu iman kita besar, tetapi cukup iman kita sebiji sesawi saja, itu akan menyatakan perkara-perkara yang besar atas hidup kita. Amin.